dalam kajian kita. Di ayat ini jelas tampak ya bahwa Allah ingin kita benar-benar tahu perbedaan antara orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan orang-orang yang berjalan di jalan yang bengkok. Di ayat ini sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim afaman yamshi muqiban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kalau melihat ayat ini jangan hanya dimaknai dengan makna bahasa saja ya. Karena kalimat ini adalah kalimat perumpamaan. Apakah orang yang berjalan di atas muka mereka dalam keadaan terjungkal itu diartikan orang yang pola pikirnya terbalik, pola pikirnya tidak jelas, tidak memakai jalur yang benar. Termasuk ya kemarin yang kita bahas bareng itu ya. Ketika mereka mencari Tuhan, kemudian yang ditemukan adalah batu. Ketika mencari Tuhan yang ditemukan adalah patung. Ketika mencari Tuhan yang ditemukan adalah rumbul, gunung, atau pohon. Atau kalau orang sekarang justru mencari kekuatan lewat keris, baju, dan lain sebagainya. Ini adalah pemikiran terbalik, pemikiran yang jungkir balik. Yang kalau dalam ayat ini disebutkan sebagai yamshi mukibban ala wajhihi. Masa orang kayak gitu ahda lebih mendapat petunjuk amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim daripada orang-orang yang memang sudah berjalan di atas jalan yang lurus. Dulunya kayak kemarin saya ceritakan tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim juga demikian ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam awalnya mencari Tuhan, ketemu sama matahari. Oh ini besar, ada akbar. Ini matahari Tuhanku ini. Karena akbar, karena besar. Tapi begitu malam, hilang. Matahari tertelan oleh gelapnya malam. Maka kemudian, oh enggak berarti. Lalu lihat bintang gemintang, indah, banyak, ini Tuhanku. Ternyata ketika rembulan datang, tidak kelihatan lagi, bintangnya kalah. Oh, berarti rembulan ini. Nah, ketika rembulan pun besoknya kalah oleh matahari, maka Nabi Ibrahim dituntun Allah untuk menemukan Allah sebagai Tuhan. Tapi banyak orang yang masih jungkir balik, berhenti pada rembulan, menuhankan rembulan masih ada sampai sekarang. Orang yang juga berhenti pada matahari, menuhankan matahari juga ada. Maka ada dewa apa? Dewa Ra atau dewa apa? Dewa matahari itu dewa apa? Ada kan baik di Mesir sana maupun di Meksiko sana yang menjadikan matahari sebagai dewa. Dewa Surya. Termasuk di Jepang yang kemudian menyembah matahari. Selama sekian tahun anak-anak kita di zaman penjajahan Jepang juga dipaksa untuk menghadap ke timur pada saat pagi hari untuk menghormati. Jadi mereka menganggap itu sebagai dewa. Kejungkir balikan ini jangan sampai terjadi di kita ya. Secara tidak sadar seringkali kita juga mendewakan dalam tanda kutip hal-hal di luar Allah. Di luar Allah.
Ya. Makanya sebenarnya hidup kita ini harusnya simpel aja lah. Kasihan anak-anak generasi kita ini juga, ayo kita jaga dulu ya, dari mendewakan hal-hal lain. Miris, zaman sekarang miris ya. Coba mereka suruh hafalkan, jangankan sifat wajib Allah ya. Sifat wajib Rasul aja lah. Yang 4 itu, hafal nggak mereka? Tapi kalau suruh hafalin nama-nama anggota BTS, hafal mereka. Nah yang kayak gini kan makin lama makin menjauhkan diri dari Allah. Loh betul nih. Jadi kita dinabobokkan oleh seolah-olah mayoritas kita di Indonesia ini Islam, tapi Islam coba suruh ngapalin sifat wajibnya Allah. Nanti lama-lama akhirnya begitu. Nah, di sini yang disebut orang-orang yang ingin menegakkan ajaran Allah. Yang kedua, yang dimaksud dengan orang yang berjalan dengan muka terjungkal di wajahnya, dibanding dengan orang-orang yang berjalan lurus di atas Shiratal Mustaqim, itu adalah orang-orang yang saat ini berusaha untuk menegakkan syariat Allah apa adanya. Saya kemarin menemukan satu kalimat bagus ya. Satu kalimat bagus begini. Muhammad was not Sunni, but he gave us sunnah. Saya ulangi ya. Muhammad bukanlah Sunni atau apa, tapi beliau memberikan kita sunnah. Muhammad was not Syiah. Nabi Muhammad juga bukan Syiah. But Muhammad gave us Hasan and Husain. Tapi Nabi Muhammad juga memberi kita cucu bernama Hasan dan Husain. Be what he was. Jadilah Nabi Muhammad apa adanya. Because Muhammad is Muslim. Nabi Muhammad adalah Muslim. Jadi ketika kita ingin menjungkir balikkan Islam ini dengan menjadi sekian banyak penafsiran dan firqah, golongan-golongan, yang itu tidak malah memperkuat Islam, tetapi justru mencerai-beraikan Islam. Nah ini perlu kita kembali kepada, yaitu tadi, apa sesungguhnya yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, yang di sini sebagai Shiratal Mustaqim. Sekarang saya mau tanya, ketika kita sholat, jelas nih ya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Itu kan kita minta itu kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, ketika ya tunjukilah aku jalan yang lurus, lalu Allah menjawab tuh. Misalnya, oke, kita kasih jalan yang lurus. Jalan lurus yang kemana? Seperti maka jawab kita, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan seperti jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kita, orang-orang yang telah lulus melalui Shiratal Mustaqim, para nabi, para rasul. Kan gitu? Ya, para nabi, para rasul. Nah, ketika kita bilang para nabi, para rasul, maka kita bilang bahwa sirat yang benar, jalan yang benar adalah jalannya para nabi, para rasul. Sudah, sepakat tuh. Artinya jalan yang benar-benar diridhai Allah adalah jalan itu tadi. Bukan jalan si A, si B. Dan itu. Jadi
Kita harusnya ke sana. Nah, ini yang yamshi mukiban ala wajhihi ini, orang-orang yang kemudian malah tidak menyandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi malah menyandarkan kepada pendapat-pendapat yang ya ini yang bercarut-marut, beda pendapat kayak nggak karu-karuan ini. Pokoknya ini gak ngene, gak bener. Nah, ini. Padahal kita diminta dan meminta. Ya, selain diminta Allah juga kita sering meminta, bahkan 17 kali dalam sehari. Minta siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang mendapat nikmat itu ya para nabi, para rasul lah yang sudah dijamin pasti benar. Sementara para pemuka agama atau apapun yang kita kenal, seviral apapun, itu masih ada celah berdasarkan subjektivitas kelompok atau nafsunya masing-masing. Ya, hati-hati dulu. Selembut apapun suaranya, cara bicaranya, cuman kalau belum tahu perilaku sehari-harinya secara lahir hanya karena lihat suara di notify atau suara, cuman hati-hati, benar hati-hati. Betapa banyak kita sering sudah terjebak pada kekaguman semu. Wih, ini kok bagus sekali saran pesan-pesannya, ini kok bagus sekali, mendamaikan, mendinginkan. Emang sampean tahu apa tentang kehidupannya? Ya kan? Para artis Hollywood itu bisa jadi apapun. Dia bisa jadi biksu, bisa jadi pendeta yang luar biasa bijaksana. Meskipun sudah ditata. Kata-katanya lu udah ditata. Nah, sampean kalau mencari pemimpin, mengikuti guru dan sebagainya berdasarkan lembutnya suara, tatanan kata-kata, terkenalnya wajah atau teduhnya sosok ini. Kalau sampean tidak tahu perilaku aslinya, ya ini tadi khawatirnya terjebak pada pengkotak-kotaan tadi. Itu yang dikhawatirkan terjadi nanti di akhirat, seperti yang di surat Al-Baqarah ayat 166-167 itu ya, 168, Ibrahim ayat 21, maupun di surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 itu. Jadi di sana kerugian manusia di akhirat akibat kesalahan di dalam menentukan pemimpin. Di sini disebutkan kemudian qul huwallazi ansha'akum waja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah Muhammad kepada mereka ini, ya, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kalian, tidak hanya kalian dalam arti jasad ya, tapi menciptakan kalian dalam arti ruh, dan waja'alakum as-sam'a, menjadikan apa? Pendengaran. Wal absara wal afidah, dan absar itu penglihatan. Wal afidah dan hati, nurani. Nah, ini nurani kan, coba nurani itu di mana? Nurani itu di mana kalau saya tanya? Nurani itu bisa nggak disentuh? Tapi kan sampean sering itu mengatakan, hatiku enggak terima. Yang di mana hati kok di sini? Di sini ini enggak, di sini ini sebelah ini apa ini? Jantung mungkin sebelah sini. Gak terima aku. Ini paru-paru. Jadi harusnya ngomong paru-paruku gak terima gitu. Hati ini sebelah sini kalau salah. Harusnya kamu hatiku gak terima, harusnya gitu. Kalau memang hati itu adalah yang dimaksud ya hati yang itu. Tapi ini kan Allah menciptakan nurani hati. Itu berarti sesuatu yang lahir maupun batin. Nah, di sana dulu kita diminta untuk pertama, qalilan ma tashkurun, peringatannya di situ. Sudah kita beri hati, kita beri mata, kita beri pendengaran, tapi sedikit yang bersyukur. Saya pernah bikin tulisan gini tuh, tubuh sewaan rumah kontrakan. Judulnya itu, tubuh sewaan rumah kontrakan. Maksudnya begini,
kita ini punya tubuh, itu sebenarnya sewa. Sewa sama Allah itu. Nih kamu tak kasih tangan, kaki, mata, bibir. Dalam keadaan suci loh pada saat lahir itu. Jadi kita misalnya nyewa mobil gitu ya. Rental mobil. Itu kan dalam keadaan bersih, tidak berat sama sekali. Tidak terberet sama sekali. Loh ketika kita tidak berat sama sekali, itu nanti mengembalikannya juga harus mulus toh. Tidak berat sama sekali. Kan gitu perjanjiannya. Kalau berat, suruh ganti itu. Atau kena penalti, atau kena denda, dan sebagainya. Kalau kita sewa. Lah kita ini dulur. Waktu kita lahir, itu kan berarti kita dipasrai, diamanai Allah untuk, nih pinjem tak pinjemi kamu, mata, hidung, lidah, telinga, kaki, tangan, kemaluan, dada, dan semua organ tubuh ini. Ini tak pinjamkan dalam keadaan suci tanpa dosa. Kita lahir tanpa dosa. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Tanpa dosa tuh. Jiwa kita juga bersih tanpa dosa. Loh. Nanti harusnya ketika mengembalikan barang sewaan itu, saya ulangi, ketika mengembalikan barang sewaan itu, harusnya juga dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Tapi itu tidak merasa, tidak merasa. Jadi ibarat rumah kontrakan juga begitu. Kalau kita ibaratkan rumah kontrakan, sama nyewa rumah atau ngekos. Waktu itu pintunya ada, jendelanya ada, gitu kan pas nyewa, terus mengembalikan. Ya harus dalam keadaan bersih. Kalau enggak, ya sama suruh ganti. Lah kalau kemudian ternyata sampean nanti mengembalikan tubuh dan jiwa ini kepada Allah, tapi dalam keadaan penuh dosa, ya toh, dalam keadaan kotor, dalam keadaan rusak akhlaknya. Nah, ini ditanyain nggak habis-habis sampean. Kena penalti. Saya ulangi, kena penalti gitu loh. Nah, cuma penaltinya dulur, kalau di akhirat itu penaltinya apa? Neraka. Kalau penaltinya dikubur itu siksa naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini yang harus bahaya. Kenapa ini menjadi mataskurun, sedikit dari mereka yang bersyukur? Kenapa? Karena ketika kita merawat barang sewaan yang diberikan Allah kepada kita berupa tangan kaki, itu sewanya suci, baliknya ya harus suci. Kita sewa motor dalam keadaan bagus, ya baliknya harus dalam keadaan bagus. Kita dikasih Allah amanah berupa mata, telinga, hidung, kaki, itu dalam keadaan suci dari dosa. Kemudian kita pakai selama di dunia 10, 20, 60 tahun. Lah kok balik dalam keadaan gedel, duel, dosa, tok, matane kakean ini, lidahnya kakean berbohong, kakean ngomong orang, telinganya banyak dengerin maksiat atau fitnah, ya kan? Tangannya untuk megang ini, megang itu, kakinya untuk ke jalan maksiat. Loh, nanti ditanya sama, loh, kok kotor, rusak, jebejat gini kata Allah. Gimana kita jawabnya? Gitu loh. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena setiap penglihatan, ya, setiap penglihatan, setiap pendengaran, dan setiap hati, kutikan hati, itu nanti akan ditanyai Allah semuanya di akhirat. Semuanya akan ditanyai Allah. Itu. Nah, ini yang sudahkah kita siapkan? Sudahkah kita siapkan dulu? Karena kalau belum, wah ini masalah. Gitu. Makanya ini dulu ketika di akhirat, sebelum di alam roh ya, manusia itu kan sudah diwanti-wanti. Kamu nanti benar-benar akan menjadi orang yang taat atau menyembah aku, kata Allah. Kita itu jawabnya qalu, kita menjawab bala syahid. Nah, ya. Jadi ini adalah ayat 23 ini kita benar-benar diperintahkan Allah untuk ingat. Kenapa? Karena setan itu dulu juga berjanji, ya Allah, beri aku tangguh. Kalau memang kau melaknat aku,
beri aku tangguh, aku akan menggoda manusia, dan sehingga sedikit sekali dari mereka yang bersyukur. Nah itu target setan itu. Makanya hati-hati. Karena kullu ulaika kana'an masula. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika manusula. Ini coba dibuka di surat Al-Isra ayat 36. Coba dibuka di surat Al-Isra ayat 36. Di sana sampaikan ya, tentang apapun yang kita punya dalam arti penglihatan, pendengaran, itu nanti dimintai semua itu. Makanya jangan asal ini. Monggo, siapa yang baca? Jangan asal apa? Menjeplak saja kata, pikiran. Karena sampai hati loh. Al-fu'ada itu hati. Monggo, siapa? Izin Gus. Izin Gus. Silakan yang mau baca. Monggo, silakan yang mau baca, monggo. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Shadaqallahul adzim. Jelas banget ya. Jadi kita diminta untuk tidak mengikuti apa yang kita tidak tahu tentangnya. Ya, tadi loh sama yang sana. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu jangan mengikuti apa sesuatu yang kamu tidak tahu tentangnya, meskipun seindah apapun kata-kata, keterkenalan, apapun lah. Ya. Kenapa? Inna sama. Karena sebenarnya pendengaranmu saja, wal basar penglihatan, wal fu'ada dan gerakan hati. Itu apa? Kullu setiap ulaika semua itu tadi. Karena anhu mas'ulah akan ditanya. Ditanya semua. Nah, ini yang jadi pikiran kita ya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun, dan dialah Allah yang mengembangbiakkan kalian di muka bumi itu dan akan dikembalikan kepada Allah. Seperti yang saya kemarin sampaikan, apakah kita hanya akan berkembang biak seperti burung-burung itu saja, ataukah berkembang biak menjadi produk dari generasi-generasi soleh dan solehah. Karena semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, silakan kalau ada yang menanyakan, monggo. Udah? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kajian kita cukup. Saya ingin memberikan stressing atau highlight dari kajian kita pada pagi hari ini. Pertama adalah tentang bagaimana beda antara orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus dan orang-orang yang di jalan yang bengkok. Pertama, kita tadi bicara tentang orang-orang yang menuhankan Allah dengan cara yang berbeda. Dulu menuhankan Allah dengan cara menyembah patung dan lain sebagainya. Apakah itu lebih mendapat petunjuk? Ya enggak. Mereka merasa mendapat petunjuk. Mereka merasa, wah Muhammad itu sesat. Di mana kita
mau dipalingkan dari Tuhan-Tuhan kita. Itu dulu. Nah, kalau sekarang orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, kalau dilihat dalam surat Al-Furqan ayat 25 ya, atau 44, kemudian Al-Jasiyah juga ada banyak itu, sampaikan di sana tentang bagaimana manusia menuhankan hawa nafsu. Ini juga termasuk bengkok. Mukibban ala wajihihi. Yamshi mukibban ala wajihihi. Kemudian yang kedua juga bagaimana sekarang ini banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Di semua agama. Hampir di semua agama. Penyimpangan-penyimpangan yang sesungguhnya mereka adalah yamshi mukibban ala wajihi. Tapi nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Jadi dalam satu surat disampaikan alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim fariqun. Jadi orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi beberapa kelompok dan golongan, lalu tiap-tiap firqah atau kelompok itu bangga dengan golongan masing-masing. Nah, ini yang harus kita pahami juga sebagai satu warning agar kita tidak salah arah. Ya. Kemudian yang kedua, itu tadi juga berpikir tentang siapa yang berada dalam siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah siratal ladina an'amta alaihim. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah di jalan lurus adalah para nabi, para rasul. Setidak enak apapun beliau-beliau, setidak cocok apapun perilaku dan teladan beliau, yaitulah yang benar. Ya, itulah yang benar. Makanya ada falaq tahamal aqobah. Kenapa kalian tidak memilih jalan yang berat? Padahal itulah afdalu a'malu ahmal zuhal. Amal yang paling baik itu adalah yang terasa berat untukmu. Lalu ayat 23 tentang Allah menjadikan mata, penglihatan, ya, pendengaran dan kudikan hati. Kenapa kalian nggak bersyukur? Padahal semua itu seperti dalam surat Al-Isra ayat 36 dimintai pertanggungjawaban. Karena itu kita jangan la takfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan mengikuti apa yang kamu tidak tahu tentangnya, hanya tahu sedikit, oh dia viral, oh ini itu, oh ini hebat, ini nikmat, ini. Jangan ya. Kalau tidak tahu betul tentang seluk-beluk yang sesungguhnya. Selanjutnya ayat 24, bagaimana kita itu dikembangbiakkan oleh Allah. Apakah nanti hanya berkembang biak seperti halnya binatang, ataukah berkembang biak untuk menjadi penerus atau pencetak generasi yang saleh dan salihah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah rahmati, meridai, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma fil lil mu'minin mu'minatil muslimin muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallait. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu. Allahumma da'fa'na al bala wal waba wa qad hastin min jinn. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma rafa'na darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Allahumma ta'ala lana baba sama baba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa atina qadran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana afrigh lana sabra wa sabita qiyamana muslimin kafir rabbana sini. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.